Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini akan kita pelajari ke bab baru ya, bab kapasitor yang mana sebelumnya sudah kita bahas di bab sebelumnya tentang potensial listrik. Nah, di sini kita akan membahas suatu sistem yang banyak digunakan dalam rangkaian listrik yang lebih kita kenal dengan istilah kapasitor atau kondensator. Nah, di bab ini akan ada 3 topik utama yang akan dibahas secara singkat. Yang pertama, sistem konduktor. Yang kedua, kapasitansi berbagai kapasitor. Terus yang ketiga, kita ulas sambungan kapasitor atau rangkaian kapasitor. Nah, baik kita satu-satu bahas. Yang pertama, sistem konduktor. Nah, di sini bahwa pada setiap sistem muatan-muatan listrik itu terdapat hubungan antara muatan dan potensial yang sudah kita bahas sebelumnya. Terus mari kita tinjau terlebih dahulu suatu konduktor tunggal bermuatan yang besarnya Q sama dengan integral sigma dikalikan dengan dA. Sigmanya itu rapat muatan, dA-nya itu adalah permukaannya yang kita kenal dengan bidang permukaan Gauss. Nah, maka potensial yang disebabkannya itu katakanlah pada suatu titik P dengan vektor satuan R atau pi dalam ruang, potensial suatu titik PR di dalam ruang kita peroleh VR sama dengan K integral sigma dA per R. Nah, rumus ini sudah dibahas di bab potensial listrik. Nah, dari perumusan ini, jika muatan Q ini dilipatkan dengan suatu faktor, maka begitupun dengan potensialnya atau V-nya harus dilipatkan dengan faktor itu juga, yaitu V dan Q berhubungan linear. Bisa kita lihat ya di rumus yang tertera. Nah, sehingga permukaan konduktor itu tetap bidang ekuipotensial ya, sehingga potensial konduktor V-nya itu langsung berbanding langsung dengan muatan Q-nya, sehingga bisa kita tulis V sama dengan rho dikalikan P dikalikan Q. P itu adalah koefisien potensial dan Q sama dengan C dikali V. Nah, ini adalah faktor yang dilipatkannya ya. Nah, C ini merupakan koefisien kapasitansi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bisa ditulis P itu koefisien potensial atau sama dengan potensial konduktor per satuan muatan, dan C itu merupakan koefisien kapasitansi atau sama dengan muatan konduktor per satuan potensial. Jadi tinggal dipindah ruas ya. Nah, pada bola tunggal radius R katakanlah bermuatan Q, bisa ditulis V sama dengan K Q per R atau Q sama dengan R per KV. Nah, ini tinggal dibolak-balik rumusnya. Jadi bisa kita tulis di substitusi, kita peroleh P-nya itu sama dengan K per R dan C-nya itu sama dengan R per K. Nah, dalam kebanyakan hal ini, kapasitor biasanya terdiri dari dua plat sejajar. Nah, hampir pada semua alat elektronika seperti televisi yang sering kita lihat, kita bisa menjumpai kapasitor. Nah, sebelum membahas lebih tentang kapasitor, ada baiknya kita bahas dulu apa itu kapasitansi. Nah, di sini digambarkan ada dua plat sejajar bermuatan. Mari kita tinjau pada gambar ini ya. Pada gambar yang sudah diperlihatkan di slideshow, di sini ada dua plat. Nah, jika dilihat di sebelah kiri, jika saklarnya itu ditutup di dalam ruang antara plat, maka di sini akan timbul medan listrik ya.
akan timbul medan listrik. Nah, medan listrik ini, arah medan listrik karena ini merupakan besaran vektor, akan berpengaruh muatan di plat tersebut. Jika plus Q berarti nanti akan mengarah ke kanan, sedangkan jika platnya itu bermuatan negatif berarti akan menjauh ya, akan mendekat. Ingat kalau yang muatan positif itu menjauh, untuk yang muatan negatif itu mendekat. Nah, jika si saklarnya itu ditutup, maka akan timbul medan listrik. Nah, tak lama dari itu, katakanlah di sana pada plat A akan terkumpul muatan sebesar plus Q dan pada plat B muatannya sebesar min Q. Nah, adapun muatan dalam plat ini akan mencapai suatu harga maksimum, Q-nya akan maksimum setelah potensial di plat A mencapai harga V-nya sama ya. Nah, di sini ada beberapa besaran fisika, ada E, ada D, terus ada Q. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam plat mencapai suatu harga maksimum Q setelah si potensial pada A-nya ini mencapai harga V-nya itu sama dengan potensial pada baterai, karena ini nyambung sama saklar ya. Nah, mari kita hitung harga muatan Q-nya pada setiap plat yang sejajar ini. Oke, sebelumnya kita sudah kita ketahui bahwa kuat medan listrik itu besarnya E sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Di mana si sigma itu sama dengan muatan dibagi permukaan, atau sigma sama dengan Q per A, yaitu muatan tiap satuan luas pada plat dibagi ya, muatan dibagi luasan pada plat. Tapi ini platnya mungkin tipis ya. Nah, selanjutnya beda potensial ini dihitung antara kedua plat dengan rumus V sama dengan E kali D, sehingga setelah disubstitusi kita peroleh V sama dengan sigma dibagi epsilon 0 dikalikan dengan D. Oke, kalau sebelumnya kita pakai R di sini karena sesuai gambar itu D, berarti rumusnya V sama dengan R dikali D ya. D tergantung simbol yang digunakan. Nah, berarti tadi kita peroleh V-nya itu sama dengan diperoleh sigma per 0 kali D atau sama dengan D Q per epsilon 0 dikali A, atau kita peroleh pindah ruas ketika mencari muatan, besar muatan di plat sejajar tersebut, Q sama dengan epsilon 0 D per A dikali dengan beda potensialnya. Nah, karena C itu kapasitor itu sama dengan 0 D per A, maka bisa kita peroleh rumus akhir, yaitu Q sama dengan C dikali V. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa muatan maksimum Q yang terkumpul pada plat ini sebanding dengan beda potensial antara plat, yaitu kita tulis V-nya. Nah, ini pun berlaku secara umum, tak peduli bentuk sistemnya seperti apa. Nah, untuk plat sejajar bisa kita peroleh harganya itu rumus umumnya itu dengan menggunakan rumus Q sama dengan C kali V. Rumus ini akan digunakan di beberapa kasus, contohnya di rangkaian kapasitor seperti rangkaian seri ataupun paralel ataupun campuran. Nah, selanjutnya akan kita bahas kapasitansi berbagai kapasitor. Jadi sebelumnya barusan sudah kita bahas apa itu kapasitansi. Nah, sekarang kita masuk ke kapasitansi berbagai kapasitor. Nah, tergantung jenisnya di sini akan kita bahas pada kapasitas bola dan pada silinder. Sebetulnya kapasitas pada lempeng pun harus dibahas, tapi itu bisa dipelajari lebih sederhana. Nah, di sini ada dua contoh
perhitungan kapasitansi dari bola dan kapasitansi pada silinder. Nah, oke, kita lihat di slide. Di sini ada gambar bola ya. Di sini akan menghitung kapasitansi pada bola tersebut. Katakanlah di sini pada kapasitor bola ini terdiri atas dua bola logamnya sepusat, mempunyai muatan plus Q dan min Q. Nah, misalkan jarak logamnya itu ya atau bola itu sama dengan A, dan di sini B-nya itu lebih besar dari A. Nah, bisa dilihat di gambar. Kita bayangkan ini bisa dengan menggunakan bidang Gauss, yaitu berupa bola konsentris. Nah, dalam medan listrik yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, dalam medan listrik kapasitor kita bisa melihat sesuai dengan gambar bahwa A ini lebih kecil dari R dan R ini lebih kecil dari B. Maka dengan menggunakan hukum medan listrik dan hukum Gauss, kita peroleh, karena ini lingkaran ya, keliling lingkaran, dan ini ada luasannya, ingat bidang Gauss, berarti ada VR kuadrat ya, 4 VR kuadrat E sama dengan Q per epsilon 0, atau kita peroleh medan listriknya itu, ya ini kita agak ulas, berarti kalau pindah ruas E sama dengan Q per 4V0 R kuadrat, atau sama dengan kaki per R kuadrat, karena K itu kan 1/4V epsilon 0, yaitu medan listrik sama seperti pada muatan titik Q. Nah, di sini kita tinjau di luar dan di dalam bola. Oke, kita tinjau yang pertama. Di luar bola berarti kalau di luar bola R-nya itu lebih besar dari B. Maka kita peroleh 4 VR kuadrat E, ya sambil ditulis 4 VR kuadrat E sama dengan Q min Q ya. Karena itu plus kan, plus min Q per epsilon 0 sama dengan 0. Jadi E-nya sama dengan 0 karena Q-nya kan sama ya di semua permukaan. Jadi Q min Q itu 0 per E0. Jadi E-nya sama dengan 0. Nah, adapun beda potensial lempeng kapasitor bola bisa kita hitung V sama dengan integral dari A sampai B. Jadi A itu jarak yang terdekatnya, A sampai B, min E dr sama dengan min K integral A sampai B, Q per R kuadrat kali dr. Harus diingat lagi rumus E itu sama dengan kaki per R kuadratnya, biar tidak bingung. Kalau diaplikasikan sesuai gambar, kita peroleh hasil dari integralnya, R-nya diintegralkan, berarti sama dengan kaki dalam kurung 1A, 1 per A min 1 per B, atau sama dengan kaki B min A per AB. Nah, di sini kita peroleh besar rumusnya itu sama dengan Q per C ya, V itu sama dengan Q per C, dan C itu sama dengan 4V epsilon 0 AB per BA. Nah, di sini pindah ruas ya, kita peroleh C ini merupakan kapasitas kapasitor, sehingga bisa kita peroleh untuk mencari potensial pada lempeng kapasitor bola V sama dengan kaki B min A per AB. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana dengan perhitungan kapasitansi pada silinder atau kapasitor torak. Nah, kapasitor silinder ini terdiri dari dua silinder logam, bisa dilihat sama sepusat ya, ada muatan plus Q dan min Q. Nah, sama seperti pada penjelasan sebelumnya,
dengan hukum Gauss pada medan kapasitor silinder yang panjang, kalau tadi yang lingkaran itu 4VR kuadrat, nah sekarang 2VR ya, karena kita mencari dari luas selubung 2VRE sama dengan lambda epsilon 0. Nah, lambda ini diperoleh dari muatan dibagi dengan panjang selimut silinder atau tinggi silinder ya. Dengan rumus 2VRE sama dengan lambda epsilon 0, kita bisa peroleh 2VRE sama dengan Q per L epsilon 0. Tadi lambdanya disubstitusi ya, karena lambdanya itu Q per L. Nah, jika L ini merupakan panjang kapasitor silinder dan lambdanya itu sama dengan Q per L sama dengan muatan per meter, bisa kita peroleh dengan substitusi diperoleh medan listrik E sama dengan lambda per 2V epsilon 0 R atau sama dengan Q per 2V epsilon 0 L dikali R. Nah, seperti pada pola yang sama, ketika medan listrik sudah diketahui, maka kita bisa menghitung potensial listriknya. Dari potensial dan medan listrik sangat berhubungan dari rumus dasarnya V sama dengan potensial sama dengan medan listrik dikalikan dengan panjangnya. Di sini kita peroleh V sama dengan min integral B sampai A. Ini sama saja ya, atau sama dengan integral A sampai B. dr, E-nya sudah diketahui, E-nya sama dengan Q per 2V epsilon 0 L dikali R, sehingga yang R-nya bisa kita integralkan ya, sama dengan min lambda per 2V epsilon 0 integral B sampai A dr per R. Di sini dianggap sudah bisa semuanya cara mengintegralkan, sehingga kita peroleh potensialnya yaitu sama dengan V lambda dibagi 2V epsilon 0 ln B per A. Atau kita peroleh sama dengan V lambda per 2V epsilon 0 ln B per A sama dengan Q per 2V epsilon 0L ln B per A. Nah, itu untuk kapasitansi kapasitor pada silinder ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas bagaimana jika kapasitornya itu tidak cuma satu ya. Jadi dihubungkan dalam suatu untayan listrik, sehingga kita kenal istilah sambungan kapasitor atau rangkaian kapasitor. Nah, ini perlu dipelajari karena seringkali kita menggabungkan dari beberapa kapasitor. Nah, ada dua cara untuk melakukan rangkaian ini, menggabungkan kapasitor ini, yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, sehubungan dengan rangkaian kapasitor, kita gunakan pengertian ada istilah kapasitansi ekuivalen, yaitu C atau kita tulis C ekuivalen ya. Nah, nilai kapasitansi ekuivalen ini dapat dihitung dengan menghubungkan rangkaian kapasitor pada suatu sumber tegangan atau kita tulis V. Nah, bila muatan yang ditarik dari sumber tegangannya adalah Q, maka dengan rumus sebelumnya yang C sama dengan Q per V, kapasitansi ekuivalennya pun bisa kita peroleh, yaitu C ekuivalen sama dengan Q per V. Nah, di sini ada beberapa contoh gambaran bagaimana itu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran atau rangkaian seri paralel. Nah, di sini jelas ya seri sejajar, ini rangkaian paralel, terus ini ada rangkaian seri paralel. Nah, baik kita bahas satu persatu.
Kayak yang pertama di sini ada rangkaian seri. Mungkin di zaman SMA pun sudah dipelajari bagaimana itu rangkaian seri. Nah, di sini kita perhatikan gambar rangkaian seri ini. Di sini bahwa untuk menghitung kapasitansi ekuivalen tadi, rangkaian seri C1, C2, C3 kita hubungkan dengan suatu tegangan V. Di sana ditulis ada tegangan V ya di bawah. Nah, akibatnya dengan disambungkannya antara kapasitor-kapasitor dengan sumber tegangan, maka C1 ke keping kiri C1 ini akan terkumpul muatan plus Q. Ingat, arus ini mengalir dari positif ke negatif ya. Nah, adapun elektron dari keping kiri C2 ini akan tertarik ya, sehingga keping pada C2 ini bermuatan min Q, jadi positif min Q. Begitupun pada C2 plus Q min Q, yang keping yang sebelah kirinya tuh, yang lebih panjang, terus begitupun yang C3 plus Q min Q. Nah, akibatnya beda potensial atau sumber tegangannya kita tulis V itu besarnya sama dengan beda potensial atau potensial dari titik A sampai D ya. Di sini ada jarak A terus B antara C1 dan C2, sedangkan C antara C2 dan C3. Nah, sumber tegangannya itu sama dengan jumlah dari tegangan-tegangan yang ada pada kapasitor antara jarak A sampai D. Atau kita tulis berarti VAB ditambah VBC ditambah potensial CD. Nah, kita tulis berdasarkan rumus VAB itu sama dengan Q per C1. Nah, di sini Q-nya sama ya. Otomatis ketika Q-nya ngalir, muatannya ngalir ke C1 ya sama, nggak berubah. C2 ke C3, makanya kita tulis VAB Q per C1, VBC Q per C2, begitupun VCD Q per C3, Q-nya sama. Nah, sehingga bisa kita peroleh V sama dengan ya disubstitusi Q per C1 tambah Q per C2 ditambah Q per C3 atau sama dengan Q dalam kurung 1 per C1 tambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, sehingga bisa kita hitung kapasitor ekuivalennya sama dengan Q per V ya, atau potensialnya bisa kita peroleh tinggal pindah ruas, V-nya sama dengan Q per kapasitor ekuivalennya. Sehingga dari rumus ini bisa kita peroleh bahwa C ekuivalen itu sama dengan 1 per C ekuivalen itu sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, seperti itu ya. Jadi, karena ini seri otomatis ini kan sejajar ya, ketika ada arus atau muatan yang ngalir di dalamnya berarti sama ketika melewati kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3. Jadi sama ya nilai muatannya. Karena dalam satu lintasan yang sama. Nah, sekarang bagaimana jika paralel? Nah, di sini mari kita hitung juga kapasitansi ekuivalen untuk ketiga kapasitor. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama tadi, bahwa C ekuivalen itu sama dengan Q per V ya. Jadi C ekuivalen itu C yang mewakili kapasitor-kapasitor yang ada setelah dihubungkan, entah itu rangkaian seri atau itu rangkaian paralel. Nah, di sini bayangkan di sini ada muatan yang mengalir ya. Muatan ini ditarik dari sumber tegangan yang tersimpan dalam C1, C2, C3. Jadi dari titik sini terbagi-bagi ke C1, ke C2, ke C3. Nah, di sini otomatis Q atau muatan pada tiap kapasitor yang diterima itu berbeda-beda ya. Sehingga kita bisa menuliskan Q pada rangkaian paralel ini sama dengan Q1
berarti muatan yang diterima kapasitor 1 ditambah Q2, muatan yang diterima C2 dan ditambah dengan Q3 ya, yang diterima oleh kapasitor ketiga. Nah, dengan rumus umum untuk mencari Q itu adalah C dikali V, karena ini Q1 berarti C1 kali V, Q2 berarti C2 kali V, Q3 berarti C3 kali V. Nah, di sini tinggal substitusi, berarti Q itu sama dengan C1 kali V ditambah C2 kali V ditambah C3 kali V. Atau kita peroleh jumlah dari kapasitor pada kapasitor rangkaian paralel dikalikan dengan potensialnya ya. Sehingga dengan menggunakan rumus C ekuivalen sama dengan Q per V, itu sama dengan C1 tambah C2 ditambah C3 ya.